berdoa terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya ini? Semuanya hadir semuanya pada hari ini? Ya, jadi hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, Islam itu apa? Ayo, Islam itu agama kita. Nah, siapa sebelum kita memasuki pelajaran ini, Bapak mau tanya, siapa yang membawa ajaran agama Islam ke bumi ini? Siapa? Ya, betul, Nabi Muhammad. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan sejarah kebudayaan Islam. Maksudnya apa? Sejarahnya itu sebelum, saat Nabi menyebarkan, kemudian sesudah Nabi tiada. Nah, baiklah, kita akan memasuki pelajaran pada hari ini. Baiklah, kita hari ini akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, SKE. Waktu kelas 1 dan kelas 2 itu belum ada, jadi sekarang ini pelajaran baru. Untuk hari ini kita ada pembahasan, bukan semuanya kita bahas. Tadi seperti yang Bapak sebutkan di awal-awal tadi, yang namanya sejarah itu ada kisah, ada cerita dari sebelum, saat, dan sesudah. Nah, sekarang untuk pertama-tama ini
pelajari yang ini. Nah, apa ini? Peta. Nah, jadi hari ini kita akan belajar apa-apa yang sebelum Islam datang. Jadi ini dulu kita pelajari. Sebelum Islam datang itu bagaimana kondisi wilayahnya, orangnya bagaimana. Nah, kembali kita yang ini tadi perhatikan gambar di depan. Nah, ini apa? Coba jelaskan. Peta. Nah, ini adalah kondisi. Nah, Jazirah Arab. Nah, Jazirah Arabnya apa? Di antara dua benua, Asia, Afrika, Eropa. Nah, jadi ini yang namanya Jazirah Arab itu kan ini. Nah, tadi ada pelajaran di EPS atau apa, ada beberapa benua. Nah, Jazirah Arab itu seluruhnya ini. Kita jangan terpaku dengan istilah Pak, Arab itu apa? Arab Saudi. Ya kan? Nah, yang namanya Jazirah Arab itu keseluruhan, bukan seperti ini. Nanti kita akan pelajari. Nah, kemudian ini apa? Ini. Iya, gurun pasir. Nah, ini gurun pasir. Gurun pasir ini foto. Nah, kita memperjalankan bagaimana itu video yang ini. Nah, yang Bapak ada yang bertanya berkenaan gurun, ada kan? Ya. Apa? Oh iya, tadi Nabila bertanya apakah cuaca di sana panas. Nah, cuaca di sana panas, gersang. Nah, kita perhatikan video ini bagaimana kondisi alam di sana. Nah, pohon-pohon. Nah, batunya besar-besar. Nah, daun-daun tidak ada. Nah, lihat nih. Gurun. Nah, gersang. Ini jawaban dari pertanyaan tadi. Bagaimana? Panaskah di sana? Dinginkah di sana? Sejukkah di sana? Ini gambaran di sana. Nah, sudah stop. Jangan kita melihat yang sebelumnya, yang seperti ini aja kan gersang. Beda di tempat kita. Nah, di tempat kita banyak pohon-pohon, dingin suasananya. Nah, jadi setiap daerah, setiap wilayah itu berbeda-beda. Ya, paham? Nah, jadi itu kondisi alam di sana. Nah, kemudian keadaan masyarakat. Keadaan masyarakat itu maksudnya bagaimana sih orang-orang di sana? Nah, pertama, orang-orang di sana terbagi berbagai kabilah atau kelompok. Nah, ada yang tahu? Ayo, Bapak mau tanya. Ada yang tahu kabilah itu apa? Nah, tidak tahu. Kelompok apa? Ayo. Nah, kelompok atau kabilah itu kumpulan orang-orang. Nah, kalau seperti kita di Indonesia, ada contohnya dalam istilah itu suku. Nah,
Ayo, Bapak ingin bertanya, kalau di Indonesia suku apa aja? Suku Dayak, benar. Apa lagi? Apa? Ayo. Nah, suku apa ayo? Nah, yang kita di Kalimantan. Di Kalimantan, kita di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia tuh ada juga yang namanya suku Jawa, suku Madura, suku Sumatera, Bugis, Batak. Kita di Kalimantan ada Dayak, ada suku Banjar, macam-macam. Di Indonesia ini banyak sukunya. Nah, jadi apabila kita membandingkan dengan di Jazirah Arab, pada zaman dahulu pun ada, cuma beda penyebutan, beda istilahnya. Di kita di Kalimantan, suku, di sana namanya kabilah. Nah, jadi yang nantinya apabila ditanyakan kabilah itu apa? Kabilah itu kumpulan atau kelompok-kelompok orang. Paham? Nah, lalu Pak, tadi Bapak menyebutkan kabilah di Kalimantan atau di Indonesia itu ada Jawa, Batak, Bugis, Banjar, Dayak. Nah, tapi kalau di sana apa Pak? Ini jawabannya. Nah, ada 3 kabilah yang terkenal, kabilah besar. Yang lebih terkenal yang pertama, kabilah Al-Baidah. Nah, kabilah Al-Baidah ini apa? Kabilah asli dari sana, asli Jazirah Arab. Nah, cuma sekarang sudah tidak ada lagi keturunan-keturunan. Dalam istilah itu punah. Nah, lalu di mana Pak taunya kabilah Al-Baidah? Ada peninggalan catatan sejarah. Nah, itulah kita belajar hari ini sejarah, kisah, cerita. Nah, kemudian apalagi ada kabilahnya? Al-Aribah. Nah, Al-Aribah ini juga penduduk asli Jazirah Arab. Nah, penduduk asli Jazirah Arab ini pun juga, jadi yang 2 ini penduduk asli 1 dan 2, dan yang kedua ini masih ada keturunannya sampai sekarang. Nah, kalau yang Al-Baidah itu tadi sudah tidak ada. Selanjutnya Al-Musta'aribah. Al-Musta'aribah ini adalah penduduk pendata. Nah, jadi penduduk yang datang bukan asli dari Jazirah Arab, bukan orang wilayah Arab yang seperti yang peta yang tadi, kondisi yang tadi, paham? Lalu kehidupan sosial, artinya kayak apa orang di sana? Nah, lalu banyak orang yang tahu mengapa disebut zaman jahiliyah. Nah, ada istilahnya zaman jahiliyah. Ada yang tahu jahiliyah itu apa? Kebodohan. Bagus, kebodohan. Ada lagi yang tahu? Apa? Ayo. Nah, jahiliyah itu ada 2 pengertian yang lebih dikenal. 1 kebodohan, 2 kegelapan. Maksudnya itu apa? Bukan gelap tanpa cahaya, tidak bisa berjalan, tapi kegelapan yang tanpa ada aturan. Nah, jadi itulah. Lalu kenapa disebut zaman jahiliyah? Nah, berikut di antaranya. Nah, menyembah berhala. Nah, ini salah satu yang disebut kenapa kok disebut kebodohan. Nah, ini salah satunya. Kenapa maka disebut jahiliyah atau kebodohan? Berhala ini apa?
Bentong ini terbuat dari apa? Batu, bagus. Nah, jadi berarti batu ini di apa? Dibentuk. Di apa lagi? Diukir, dipahat. Nah, yang memahat siapa? Yang membentuk siapa? Ayo. Orang atau manusia. Timbah dibikin, timbah dibuat, lalu diapa? Disembah. Bikinan sendiri, buatan sendiri, disembah. Nah, itu salah satu contohnya kegiatan kenapa disebut dengan zaman jahiliyah. Nah, itu suka berkelahi atau berperang. Nah, ini gambarnya. Orang berkelahi, berperang. Artinya apa? Salah sedikit maupun banyak, pasti inginnya diselesaikan dengan cara berperangan, berkelahian, bertumpahan darah, dan itu tidak bagus. Kita harus saling memahami dulu. Makanya disebut zaman kegelapan. Belum ada yang mengatur. Nah, sampai di sini paham? Ayo, nanti Bapak tanya di akhir apa yang Bapak jelaskan nanti selanjutnya. Mabuk-mabukan. Mabuk itu apa? Apa yo? Minuman keras. Nah, meminum minuman keras. Maksudnya minuman keras seperti apa? Apa tuh? Kayu. Minuman keras itu adalah minuman yang mengandung alkohol. Bagus. Nah, tahu alkohol. Nah, setelah meminum itu orangnya dalam istilah itu mabuk. Nah, coba dilihat apa akibatnya. Nah, ini sedikit cerita video. Coba lihat di sini. Nah, ini cerita. Nah, awalnya ingin menghilangkan masalah. Nah, kawannya bingung, banyak masalah. Biar kita sama-sama menghilangkan masalah. Katanya di awal. Nah, minum. Oh, senang awal-awalnya. Coba lihat. Nah, kenapa kepala saya kok pusing ya? Nah, perut mual. Aduh, ya nah mulai kesakitan. Nah, kebanyakan minum. Nah, jatuh akhirnya. Nah, akhirnya apa? Ada yang sakit, ada yang meninggal. Video tadi menjelaskan bahwa mabuk-mabukan ini salah satu perilaku yang bodoh. Awalnya itu tujuannya ingin menghilangkan stres, menghilangkan pikiran masalah, tapi pada akhirnya mengakibatkan ada yang meninggal, ada yang sakit. Nah, itu yang disebut dengan kebodohan. Dibodohi oleh janji-janji, kisah-kisah cerita di awal. Paham? Nah, selanjutnya, membunuh bayi perempuan. Zaman dulu ada suatu kegiatan orang bila ada bayi lahir jenis kelaminnya perempuan, itu akan dibunuh. Nah, alasannya apa? Mungkin baru kalian tidak tahu, ini kan pelajaran baru gitu. Jadi kalau untuk laki-laki yang lahir itu lebih
lebih enak, lebih nyaman, lebih senang, lebih bangga orang. Tapi kalau bayi perempuan yang lahir itu dianggap aib, dianggap beban. Makanya sebagian, bukan semua ya, bukan semua masyarakat diharap, tapi karena ini lebih menonjol, maka ini yang dibahas. Makanya disebut juga bodoh. Bodoh apa tidak? Anak lahir dibunuh. Bodoh apa tidak? Bodoh. Nah, jadi itulah, ini salah satunya juga. Nah, kehidupan sosial itu bukan berarti semuanya. Makanya dari tadi Bapak sebutkan tidak semua dan masyarakat yang di Arab itu buruk. Nah, ada hal-hal baiknya apa? Berani, bagus orang memberani, bukan mengecut. Selanjutnya, tepat janji. Tidak boleh berdusta, tidak boleh membohongi orang lain. Suka menolong walaupun sering berkelahi. Ada juga sebagian yang suka tolong menolong. Misalnya juga di kelas ini harus saling tolong menolong kepada kawan-kawan. Paham? Selanjutnya, mampu menjaga harga diri dan kelompok. Maksudnya, contoh, kita di sekolahan mampu menjaga harga diri, itu artinya menjaga nama baik. Ini sekolahan kita, sekolahan madrasah berkarakter agama, harus perilakunya bagus, bukan saja di sekolahan, di luar rumah, di masyarakat, pulang sekolah harus bagus juga. Jangan kita yang madrasah ini berkelakuan yang tidak baik di luar sana. Nah, paham? Paham. Nah, ada pula adat istiadat. Adat istiadat. Nah, adat istiadat inilah yang seperti di tempat kita itu apa? Mungkin ada yang maulid, ada yang hari dan lain-lain. Ada istiadat di sana apa? Penyair. Nah, penyair. Penyair ini contohnya seperti kita di sini apa? Membaca puisi, membaca sajak. Nah, kalimat-kalimat bijak, kalimat-kalimat indah. Paham? Selanjutnya ada lagi penari atau menari. Nah, menari ini mungkin sampai saat ini sisa-sisa adat istiadat ini masih ada sampai sekarang. Penyairnya, penarinya ada. Nah, jadi adat istiadat itu mungkin banyak lagi, tapi ini yang lebih menonjol di sana pada saat sebelum Islam. Nah, ini hal-hal yang ingin Bapak sampaikan. Nah, selanjutnya ada lagi Abi. Sampai jumpa dan terima kasih. Ayo, sudah berapa banyak tadi Bapak jelaskan berkenaan pelajaran. Saatnya Bapak bertanya. Yang pertama, suasana di sana panas apa dingin? Panas. Iya, panas. Ayo. Mungkin setelah Bapak tanya, ada yang bertanya dengan Bapak, silahkan juga. Nah, di sana. Selanjutnya, jahiliyah tadi apa? Kamu tolak apa?
Jadi jahiliyah itu disebut juga zaman kebodohan atau juga disebut dengan zaman kegelapan. Bukan gelap seperti tanpa ada lampu atau cahaya. Paham? Selanjutnya lagi berikan contoh berkenaan hal-hal yang baik. Maaf sebelumnya, hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tidak bagus, yang buruk, tidak baik, hingga mengakibatkan disebut dengan zaman jahiliyah. Ayo siapa? Apa? Mabuk-mabukan, apalagi? Membunuh bayi perempuan, suka berperang. Apalagi satu yang lebih terkenal, masih banyak, cuma Bapak sebutkan 4 tadi. Apa ya? Yang pertama tadi apa? Menyembah berhala. Nah itu yang tidak baik. Kemudian tidak semua orang-orang di sana melakukan kegiatan yang tidak baik. Lalu yang baik-baiknya apa saja? Mana pakai janji? Apa lagi? Suka menolong. Apa lagi yang nomor 4? Ayo, yang nomor 4, yang Bapak suruh anak-anak untuk pulang sekolah bagus-bagus. Apa itu? Menjaga harga diri dan kelompok. Paham? Nah, setelah Bapak menjelaskan tadi, masih ada yang belum paham? Nah, oh ya, ada satu yang ketinggalan. Ada di istiadatnya tadi apa? Menari, apalagi? Nah, jadi itu bahan yang untuk hari ini. Nah, selanjutnya Bapak punya tugas. Nah, kerjakan. Nah, di sini Bapak akan membagikan satu persatu. Nah, ini tugasnya. Nah, tugasnya ini dikerjakan. Nah, di sini ada gambar yang Bapak sebutkan, Bapak jelaskan tadi. Nah, orangnya bagaimana ini. Nah, ini nantinya di kolom ini ada keterangan tradisi gambar. Keterangan tradisi gambar ini baik atau buruk gambar yang di samping. Sengaja Bapak tidak menuliskan keterangan seperti yang ditampilkan tadi supaya memahami. Ingat apa yang Bapak jelaskan, paham? Ya udah, Bapak bagikan ya. Nanti tinggal diberi tanda centang. Misalnya ini. Nah, beri tanda centang. Bukan kedua-duanya, paham? Ya, Bapak bagi. Dari sini berapa orang? Sekali lagi beri tandanya bagus atau buruknya ya. Mau diberi tanda checklist ataupun diberi tanda silang. Satu kolomnya aja, baik atau buruk. Ayo Bapak, beri waktu sebentar. 1 menit lagi itu kan suaranya enak, sudah paham semuanya. Selanjutnya setiap baris kumpul ke depan masing-masing. Nah, ini Bapak sudah terima tugasnya ini, lembar kerjanya ini. Nah, ini akan memberikan gambaran kepada kalian, pada Bapak bahwa bagaimana kalian bisa memahami, apakah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Nah,
Jadi Bapak ulang kembali untuk pelajaran hari ini. Yang pertama mengenai jazirah Arab itu tadi panas atau dingin? Panas. Nah, panas, tandus dan lain-lain. Yang kedua, lokasi jazirah Arab tadi di antara berapa benua? 3 benua. Bagus. Apa saja? Asia, Afrika, Eropa. Nah, bagus. Sudah. 2 sudah kesimpulannya. Yang ketiga, hal-hal yang tidak bagus apa saja? Membunuh bayi perempuan, apalagi? Menyembah patung, apalagi? Orang atau suka berkelahi. Nah, kemudian yang baiknya apa tadi? Suka menolong, apa lagi? Menepati janji, apa lagi? Satu lagi, ayo. Yang Bapak suruh untuk berperilaku baik tadi apa? Menjaga martabat diri sendiri dan kelompok. Nah, demikian pembelajaran hari ini sudah kita simpulkan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dimengerti oleh anak-anak sekalian. Selanjutnya ada lagi pembahasan berkenaan dengan sejarah kebudayaan Islam. Untuk pelajaran yang akan datang, bagaimana ada istiadat, mantap kejadian dan lain-lain. Nanti akan setelah sebelum Islam nanti kita akan bahas lagi bagaimana pada masa zaman Rasulullah, mulai beliau lahir, saat remaja, anak-anak dewasa, kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul, saat beliau menyebarkan, kemudian setelah beliau wafat. Nah, itu akan dibahas secara bertahap. Jadi hari ini cukup sampai di sini. Silakan mempersiapkan tas dan lain-lain, bukunya dimasukkan ke dalam. Nah, kepada anak-anak silakan membaca doa dengan baik, dengan posisi duduk yang bagus agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dimulai. Perhatikan kiri kanan jalan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hati-hati pulang, jangan terlalu banyak bermain, gunakan waktu sebaik-baiknya. Paham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perhatikan waktunya dipasang.